Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang saya akan sharing kepada Anda. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah bisa kita mengetahui mobil itu irit atau tidak berdasarkan spesifikasinya? Jadi, berdasarkan spesifikasi dari mobil itu, apakah kita bisa tahu mobil itu bisa lebih irit dari mobil lainnya? Oke, saya akan sharing di sini bagaimana cara menghitungnya. Silakan lihat video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Yang akan saya bandingkan adalah Brio RS tahun 2021, kemudian Agya 12 yang versi tier D yang tertinggi, kemudian Suzuki Karimun R Wagon yang tertinggi, kemudian ini adalah Kia Picanto tahun 2010. Oke, pertama-tama yang kita harus ketahui adalah beratnya. Jadi berat, kemudian torsi, dan RPM. Torsi, dia menghasilkan torsinya berapa di RPM berapa, kemudian beratnya. Kenapa kita memakai torsi? Torsi adalah tenaga untuk menarik ya, bukan horsepower-nya. Kalau horsepower-nya ini berbicara mengenai speed, tapi kalau ini adalah kekuatan menariknya, dan ketika kekuatan menariknya itu lebih besar, otomatis dia akan lebih irit. Jadi saya sudah buatkan seperti ini. Nah, di sini hasilnya saya dapatkan yang paling irit adalah Picanto, kedua Wagon, ketiga Agya, keempat Brio. Kok bisa begitu? Nah, ini juga beratnya ya. Mengenai beratnya ini yang tidak saya dapatkan, jadi informasinya abu-abu ya. Informasinya abu-abu dan tidak ada di sharing di seluruh Google ya. Hanya beberapa yang saya dapatkan dari website di luar ya. Jadi yang penting ini adalah beratnya. Makanya saya juga heran kenapa produsen mobil di brosur itu tidak mencantumkan beratnya ya. Padahal berat ini sangat berpengaruh. Ketika mobilnya lebih berat, otomatis tenaganya super ekstra, RPM-nya pasti lebih tinggi. RPM-nya tinggi, akhirnya dia menjadi boros bahan bakar. Oke, saya bicarakan dulu untuk Brio. Brio 991 kilo. Saya dapatkan di link Brio seperti ini ya. Jadi Brio yang saya dapatkan itu beratnya 991, dan ini adalah link dari websitenya ya. Kemudian untuk spesifikasinya, nah ini 110 Nm pada putaran 4800. Jadi kalau kita cocokkan di sini, ini 110 4800. Kemudian Agya itu beratnya 1075 kilo. Agya beratnya 1075 kilo. Nah, ini saya dapatkan di website luar ya. Jadi beratnya itu kira-kira 1075 kilo ya. Oke. Kemudian Suzuki Karimun R Wagon ya. R Wagon itu beratnya, nah ini saya dapatkan beratnya 825 kilo ya. Ini beratnya 825 kilo.
ini. Dan yang Picanto Wake, nah ini beratnya 925 kilo ya. Kemudian spek lainnya itu banyak di website, kecuali berat ini agak susah untuk saya dapatkan. Jadi mengenai beratnya ini juga belum tentu benar ya, karena minimnya informasi dan pabrikan tidak mengeluarkan secara terbuka memberitahukan ke kita informasinya ya. Saya tidak tahu kenapa, padahal zaman dulu ketika kita akan beli mobil ada brosurnya dan di situ dicantumkan beratnya. Dan sekarang semua brosurnya itu tidak ada beratnya, tidak dicantumkan beratnya. Oke, sekarang cara penghitungannya seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan rasio 1 itu adalah berat dibagi dengan torsinya. Jadi beratnya sekian dibagi dengan torsinya. Oke. Kemudian rasio 2 itu RPM-nya dibagi dengan torsi. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, dapatnya ini. Ya, seperti itu hitungannya ya. Kalau kita hanya rasio 1 yang kita mainkan di sini, paling irit Brio, tapi kan ada RPM-nya. Di sini kita lihat RPM paling rendah adalah Picanto, karena ketika RPM tinggi otomatis dia akan lebih banyak bahan bakar yang dibakar. RPM itu radial per menit atau putaran per menit. Jadi 1 menit itu 4.800 putaran, sedangkan ini hanya 3.000, otomatis BBM-nya sedikit dong. Nah, seperti itu. Kemudian rasio pertama dan kedua kita jumlahkan, dan siapa yang paling rendah itulah mobil yang paling irit. Jadi ini berdasarkan spesifikasi yang mereka keluarkan. Kalau memang benar ini spesifikasi khususnya berat, ini tidak akan meleset ketika dites di jalan ya, dites di jalan. Jadi menentukan irit tidaknya bukan dari ini transmisinya CVT atau transmisinya manual atau matic konvensional, bukan. Yaitu salah kaprah ya. Jadi menentukan irit tidaknya itu tergantung berat, kemudian torsi, berat dan torsi, dan putaran ya. Putaran torsinya katakan 110 pada putaran 4.800, dan itu sangat menentukan sekali keiritan bahan bakar. Nah, ini yang paling irit adalah Picanto ya, karena nilainya lebih rendah, hanya 45.16. Kemudian Karimun Air Wagon 48, ini paling nomor 2 teririt. Nomor 3 adalah Agya ya, karena nilainya 48. Dan nomor 4 teririt adalah Brio RS 2021. Jadi kalau dikatakan Honda itu irit, sebentar dulu kita coba hitung dia punya spesifikasinya, asalkan beratnya ini, informasi dari beratnya ini tidak meleset ya, karena informasi berat ini tidak dipublish ya oleh produsen mobil ya, pabrikan mobil. Sedangkan spek daripada torsi itu mereka bagikan. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba lihat untuk Mobilio, Avanza, dan Expander ya. Nah, berdasarkan data-data ini, yang paling irit itu Expander dengan nilai 37,45. Kenapa irit? Kita coba perhatikan di sini, RPM-nya paling rendah, tapi dia menghasilkan torsi 141. Walaupun beratnya dia lebih tinggi ya, 1,2 ton lebih, hampir 1,3 ton. Kemudian Avanza ini dia RPM-nya 4.200, dia menghasilkan 137 Nm ya, sedangkan beratnya 1.155. Dan yang ketiga Mobilio dengan RPM 4.600, dia lebih tinggi RPM-nya dengan berat
1 ton 131 kilo ya, dengan torsi 145. Memang kalau kita perhatikan di sini torsi paling gede adalah Mobilio, tapi perlu diingat di torsi 145 dia harus di putaran 4600 dengan bobot. Akhirnya dia mendapatkan nilai 39, lebih besar nilainya. Sedangkan perbandingan keiritan itu adalah rasio 1 tambah rasio 2, dia harus lebih kecil. Ini dapatnya 37 expander. Akhirnya expander lebih irit daripada Avanza dan Mobilio. Dan ini Avanza yang terbaru ya, Avanza dengan FWD. Oke, sekarang kita lihat lagi Pajero dengan Fortuner. Nah, di sini saya akan kaget juga dengan spek dengan mesin diesel ini luar biasa iritnya. Walaupun berat mobilnya, contohnya Pajero itu 2110 kilo atau 2,1 ton. Kemudian torsi yang dia dapatkan itu di RPM 2500 430 Nm, lebih besar daripada Fortuner. Fortuner hanya 400 Nm, beratnya juga lebih besar, lebih berat Fortuner, tapi RPM-nya rendah. Di RPM rendah, RPM 2000, dia udah bisa dapat 400 Nm. Hasil akhirnya rasionya dia yang paling rendah, artinya dia lebih irit bahan bakar dibandingkan Pajero. Kalau Anda tidak percaya, silakan tes sendiri di lapangan, full to full, orangnya yang mengendarakan sama, habitnya sama, pasti Fortuner lebih unggul, lebih irit daripada Pajero. Yang selama ini digadang-gadangkan Pajero lebih irit daripada Fortuner. Padahal kalau kita lihat dari speknya, itu tidak seperti itu. Contohnya ini saja, 2000 RPM sudah dapat 400 Nm torsinya. Ini 2500 baru dia ke 430. Kalau kita konversikan ini juga masih unggul si Fortuner karena RPM-nya rendah. Oke. Nah, ini juga yang Mobilio Avanza Expander. Paling rendah RPM-nya dengan menghasilkan 141 adalah Expander. Ya. Kemudian yang ini Picanto, RPM di 3000 dia dapat 87. Sedangkan Brio 4800 110. Ketika kita konversikan antara berat torsi dengan RPM mobil, itu didapatkan Picanto itu lebih irit. Kemudian kedua teririt adalah R-Wagon, ketika teririt adalah Agya, keempat teririt adalah Brio RS ya. Ini jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti dibodohin dengan iklan-iklan bahwa mobil brand ini lebih irit, padahal sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Jadi yang saya tekankan di sini, yang penting informasi daripada berat daripada kendaraan ini adalah benar, karena dari produsen mobil mereka tidak sertakan berat dari mobil itu. Padahal sebelum-sebelumnya di tahun-tahun 70-an, tahun 80, tahun 90 itu brosurnya itu ada berat kendaraannya, dan sekarang sudah dihilangkan. Dan jangan juga Anda tergiur, oh dengan menggunakan CVT lebih irit. Tunggu dulu, harus dihitung dulu. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu saja sharing saya. Kalau Anda suka silakan like, comment, dan subscribe, dan terima kasih.